Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niswatul Ummi dengan NIM 858126256, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul simbiosis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Oke, sebelum kita lanjut ke video praktikum, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu simbiosis. Nah, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Hubungan ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua makhluk hidup, hanya salah satu pihak saja atau bahkan melebihi salah satu pihak. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu simbiosis parasitisme antara kutu putih dengan pohon mangga. Nah, pada hubungan ini, kutu putih berperan sebagai parasit dan mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap cairan atau nutrisi dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangga sebagai inang mengalami kerugian karena nutrisi penting yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan justru diserap oleh kutu putih. Akibatnya, pertumbuhan pohon menjadi terganggu dan tidak dapat berkembang secara optimal. Ya, selanjutnya, contoh simbiosis parasitisme dapat kita lihat pada hubungan antara kutu dengan kucing. Pada hubungan ini, kutu bertindak sebagai parasit yang memperoleh keuntungan dengan cara menghisap darah dari tubuh kucing sebagai sumber makanannya. Sementara itu, kucing sebagai inang merasa dirugikan karena mengalami rasa gatal, tidak nyaman, bahkan dapat menyebabkan iritasi pada kulitnya. Contoh berikutnya adalah simbiosis parasitisme antara nyamuk dengan manusia. Nah, dalam hal ini, nyamuk bertindak sebagai parasit yang memperoleh keuntungan dengan cara menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya. Sedangkan manusia sebagai inang merasa dirugikan karena mengalami rasa gatal, bentol pada kulit, dan beresiko terkena penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan simbiosis komensalisme antara burung dengan pohon. Pada hubungan ini, burung memanfaatkan pohon sebagai tempat untuk membuat sarang dan berlindung. Dengan adanya pohon, burung mendapatkan tempat tinggal yang aman untuk berkembang biak. Sementara itu, pohon tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan burung tersebut. Oke, contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara pohon dengan tanaman sirih. Nah, pada hubungan ini, tanaman sirih memanfaatkan pohon sebagai tempat untuk merambat dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk proses pertumbuhannya. Sementara itu, pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan dengan adanya tanaman sirih yang merambat pada batangnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan simbiosis mutualisme antara cacing tanah dengan tanah atau tanaman. Nah, pada hubungan ini, cacing tanah membantu menggemburkan tanah sehingga menjadi lebih subur dan mudah menyerap air. Hal ini sangat bermanfaat bagi tanaman karena akar dapat tumbuh dengan lebih baik dan mendapatkan nutrisi yang cukup. Sementara itu, cacing tanah juga mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup dan sumber makanan dari bahan organik yang terdapat di batang tanah. Contoh selanjutnya adalah simbiosis mutualisme pada lumut kerak yang terdapat pada kulit batang pohon. Lumut kerak adalah gabungan antara jamur dan alga yang hidup bersama dalam hubungan saling menguntungkan.
Jamur berperan melindungi alga dan menyediakan tempat hidup, sedangkan alga melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Dengan adanya kerjasama tersebut, keduanya dapat bertahan hidup dengan baik di lingkungan, termasuk pada permukaan kulit batang pohon. Contoh berikutnya adalah simbiosis mutualisme antara manusia dengan pohon kelapa. Dalam hubungan ini, manusia memperoleh manfaat dari pohon kelapa, seperti buah kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk makanan dan minuman. Sementara itu, pohon kelapa juga mendapatkan keuntungan karena manusia merawat, menanam, dan menjaga pertumbuhannya agar dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya tidak terpengaruh, sedangkan simbiosis mutualisme merupakan hubungan di mana kedua makhluk hidup saling diuntungkan.